Konten hiburan dari Korea Selatan tuh bisa ngerusak pikiran dan nyuci otak orang-orang Korea Utara. Kim Jong-un denounced the outside contents, including South Korean, calling them a malignant tumor. Dan kalau kejahatannya udah dianggap parah banget, kayak dua remaja barusan, baru tuh hukumannya kita korut-korutan lagi. Udah lama kan ya? Sampai lupa gue, kapan nih kita terakhir bahas korut ya? Kalau nggak salah sih waktu ngebahas larangan tertawa 11 hari di sana sih, kalau nggak salah. Bener gak sih? Coba tolong cek ya. Idih, marketingnya udah bisa begini. Nah, belakangan ini banyak banget nih DM yang minta bahas korut lagi. Setelah naik berita yang bilang kalau ada 2 remaja korut yang dihukum mati gara-gara ketahuan nonton drakor. Kebayang gak lu? Nonton drakor taruhannya nyawa. Tapi apa benar begitu? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas hukum nonton drakor, K-pop, dan hiburan-hiburan dari luar lainnya di Korea Utara. Di Learning by Googling. Jadi, kayak yang gue bilang tadi, belakangan ini banyak banget beredar kabar yang bilang kalau Korea Utara tuh baru aja ngeksekusi warganya yang masih berusia remaja. Cuma gara-gara ketahuan nonton serial drama dari Korea Selatan. Cuma gara-gara nonton drakor. Dan ternyata kalau menurut The Mirror, sebenarnya peristiwa ini nih terjadinya tuh di bulan Oktober 2022 kemarin. Disebut di situ yang dieksekusi ini adalah 2 remaja laki-laki yang masih berusia 16 sama 17 tahun. Udah banget anjir. 2 remaja ini nih berasal dari provinsi Ryanggang, salah satu provinsi di Korea Utara yang berbatasan langsung sama Cina. Nah, selain ketahuan nonton serial drama Korea Selatan, menurut News 18, 2 remaja ini nih juga ketahuan punya koleksi film-film Amerika, koleksi film-film Hollywood. Terus mereka berdua ini juga dianggap bersalah, karena selain nonton, mereka juga nyebarin koleksi film dan drama yang mereka punya. Dan ya sesuai undang-undang yang berlaku di Korea Utara, nonton film-film di luar film yang udah diizinin di sana itu merupakan bentuk tindakan kriminal. Bahkan tergolong kejahatan kelas berat. Itu baru nonton doang, udah dianggap kejahatan kelas berat. Nah, 2 remaja ini mereka kan nyebarin juga. Ngajak orang lain buat ikutan nonton. Ya pastinya lebih berat jadi hukumannya. Dan bener aja, mereka berdua akhirnya divonis hukuman mati. Kebayang gak lu ngajak temen nonton doang, misalnya kayak nonton Reborn Rich yuk, nonton Reborn Rich. Nah itu ngajak begitu doang, resikonya hukuman mati. Dan masih menurut The Mirror, mereka berdua ini akhirnya dieksekusi dengan cara ditembak. Dan eksekusinya ini dilaksanakan di sebuah lapangan terbang di daerah Yesan, di provinsi Ryanggang. Dan selain mereka berdua, di saat yang bersamaan aparat Korea Utara juga ngeksekusi seorang remaja yang dijatuhi hukuman mati. Gara-gara tindakan pembunuhan yang dia lakukan ke ibu tirinya. Kalau menurut salah satu saksi yang nyaksiin eksekusinya, para aparat di sana tuh waktu itu selalu bilang bahwa kejahatan yang dilakukan ketiganya tuh sama. Sama-sama berat. Jahatnya tuh levelnya sama. Iya, jadi di sana ngajak orang nonton drakor atau film Amrik itu kejahatannya selevel dengan ngebunuh orang. Wow. Wow, 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 wow. Oh iya, terus waktu itu warga sekitar tempat eksekusi itu juga dipaksa aparat buat nyaksiin eksekusi ini. Entah buat nonton doang atau buat ngasih efek jerah. Dan gara-gara banyak yang nonton ini, makanya di sini bisa ada saksi yang ngasih keterangan ke media kan. Dan ya pastinya secara sembunyi-sembunyi ini ya ngasih kesaksiannya. Terus kalau menurut Radio Free Asia, walaupun emang dilarang, tapi peredaran film-film luar, khususnya drakor sama film-film Hollywood, itu tuh emang banyak banget di Korea Utara. Khususnya di wilayah-wilayah yang berbatasan sama Cina. Di sini mereka bakal nyelundupin flash disk yang dibeli di perbatasan Cina dan nonton di tempat-tempat yang tertutup. Di tempat-tempat yang aman dari jangkauan aparat. Kebayang gak lu? Ini kan gak tenang banget ya nontonnya ya. Nonton tapi sambil nengok kanan kiri kan. Takut ada aparat kan. Sambil play aja, play, santai, santai, santai. Kosong, 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 play terus. Wah. Ya gimana mau ngerti filmnya coba. Nah di sini ketika mereka ngejelasin kenapa mereka sampai segininya ke film-film luar, pemerintah Korea Utara tuh beralasan kalau film-film dari luar, khususnya Korsel sama Amerika, itu tuh bikin moral anak muda Korea Utara merosot. Dan juga ngelunturin jiwa revolusionernya mereka. Oh, oke.
Dan karena makin lama yang nyelundupin film tuh makin banyak, akhirnya aparat di sana pun ngelakuin banyak cara biar film-film luar nggak makin nyebar. Apa aja caranya? Masih menurut Radio Free Asia, aparat di Korut tuh nggak segan buat ngecekin smartphone warganya secara random. Bahkan mereka juga nyebar intel di antara masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah dekat perbatasan. Bahkan nih, 2 remaja yang dieksekusi tadi, itu mereka juga bisa ketangkap setelah berhasil dijebak sama intel-intel aparat ini. Ini intelnya sok-sok pengen nonton gitu kali ya, padahal aslinya pengen nangkep. Dan kalau ada orang yang terbukti bersalah, terbukti nonton, apalagi sampai nyebarin film-film tadi, itu minimal si pelaku bakal dikirim ke pusat pendisiplinan buat jadi pekerja sebagai hukumannya. Tangkep, suruh kerja beberapa lama, abis itu lepasin. Tapi setelahnya, kalau masih dilakuin lagi, para pelakunya nih bakal dibawa ke camp kerja paksa yang lebih ketat dan lebih keras. Ini kemungkinan besar dibawa ke Coalizo Prison Camp ini. Pernah kita bahas kok camp yang ini. Bahkan di kasus ini nih, kalau pelakunya masih remaja, itu orang tua si pelaku juga bakal dikenain hukuman karena dianggap nggak bisa ngedidik anak dengan benar. Dan kalau kejahatannya udah dianggap parah banget, kayak 2 remaja barusan, baru tuh hukumannya bisa sampai dapat hukuman mati. Ya ini mungkin di sana dianggap hukuman biasa ya, tapi buat kita ini terdengar aneh sih hukuman ini ya. Lu bayangin aja, dihukum mati gara-gara nyebar film Avengers. Susah nerimanya anjir. In December last year, North Korea has imposed new anti-reactionary thought law to prevent its citizens from being exposed to outside cultural influences, including South Korean entertainment. Details were not disclosed, but according to South Korean National Intelligence Service, anyone caught importing banned materials from the South could face a life sentence or death, and anyone caught watching it could face up to 15 years in prison. Dan yang perlu kita tahu nih, kasus eksekusi mati gara-gara film asing terjadi di Oktober 2022 kemarin, itu tuh bukan kasus pertama yang terjadi di Korut. Sebelum-sebelumnya juga pernah ada. Kayak tahun lalu, di sekitar bulan November 2021, waktu itu Korea Utara juga sempat ngeksekusi satu pria yang nyelundupin kopian serial Squid Game ke pelajar. Jadi file Squid Game punya dia tuh dia kopi-kopiin ke pelajar-pelajar di Korut. Dan kasus ini keungkap setelah beberapa pelajar di sana ketahuan saling berbagi kopian serial Squid Game. Jadi waktu itu awalnya cuma ada 1 murid doang tuh yang beli Squid Game dari penyelundup film bajakan. Terus habis dia megang filenya, dia share itu sama temennya. Dia ngajak teman dekatnya buat nonton bareng. Nah di sini si temennya yang diajak nonton ini akhirnya cerita ke beberapa temennya yang lain. Mungkin kayak, kemarin gue diajak nonton Squid Game tuh sama dia. Seru banget tahu serialnya. Ngedenger cerita itu, akhirnya teman-teman yang lain juga penasaran, pengen nonton Squid Game. Dan mereka akhirnya janjian buat kopi-kopian file, biar masing-masing bisa punya Squid Game-nya. Sayangnya, waktu mereka lagi transaksi, waktu mereka lagi kopi-kopian, mereka ini ternyata udah ketahuan sama Biro Khusus Pengawasan 109. Aparat khusus yang emang dibentuk buat ngawasin penyebaran film asing. Akhirnya total di sini ada 7 orang siswa yang ditangkap sama aparat. Dan gak lama kemudian, si penyelundup sekaligus penjual film tadi juga ditangkap. Akhirnya si penyelundup dijatuhin hukuman mati karena dianggap jadi sumber utama penyebaran film-film luar tadi. Terus si siswa yang beli pertama tadi, yang pertama kali punya Squid Game tadi, dia dijatuhin hukuman seumur hidup. Nah, 6 temennya, 6 siswa lainnya, mereka dijatuhin hukuman kerja kasar selama 5 tahun. Nah ini kan hukumannya kedengerannya udah berat banget ya. Ngopiin file Squid Game doang loh, sampai dipenjara seumur hidup. Tapi ternyata hukumannya nggak cuma itu. Yang kena hukuman nggak cuma siswa-siswa yang terlibat langsung. Para guru dan pejabat sekolahnya anak-anak ini, mereka juga pada dipecat. Beberapa akhirnya sampai terusir dari tempat tinggalnya dan dipaksa jadi pekerja di tambang-tambang terpencil. Dan ingat nih sekali lagi, semua hukuman ini nih cuma karena nonton Squid Game. Aduh. Terus kalau menurut New York Times, dalam 1 dekade terakhir, dipercaya seenggaknya aparat Korut tuh udah menghukum mati 7 orang dengan alasan penyebaran konten-konten hiburan korsel. Iya, jadi ternyata nggak cuma film-filmnya aja atau drama-dramanya aja. Konten-konten hiburan asal Korea Selatan yang lain, kayak K-pop-K-popnya, itu juga dilarang. Dan pelarangan K-pop-K-pop ini alasannya juga masih sama ya. Kalau menurut Kim Jong-un, sang Supreme Leader, dia bilang konten hiburan dari Korea Selatan tuh bisa ngerusak pikiran dan nyuci otak orang-orang Korea Utara.
Bahaya banget lah pokoknya konten-konten dari Korsel. Dan menurut Transitional Justice Working Group, kelompok riset dan pemerhati isu hak asasi manusia yang berbasis di Korea Selatan, disebut sejak Kim Jong-un jadi pemimpin tertinggi Korea Utara, di wilayah Hyesan-doang, itu seenggaknya udah ada 23 eksekusi mati di depan publik yang dilaksanakan sama aparat setempat. Dan ingat, 23 itu tuh baru eksekusi mati yang dilaksanakan di depan publik. Kemungkinan ada eksekusi-eksekusi lainnya nih yang tersembunyi. Waduh, itu segitu baru di Hyesan doang ya. Baru di satu kota doang loh. During the meeting, North Korean leader Kim Jong-un denounced the outside contents, including South Korean, calling them a malignant tumor, and vowed to organize a joint command with the revolutionary will and determination to remove them through a surgery. Dan emang kalau ngomongin korut, pasti selalu ada nyambungnya ya sama eksekusi mati. Terutama eksekusi mati ke lawan-lawan politiknya Kim Jong-un. Nah, kalau udah ngomongin hukuman mati gara-gara politik gini nih, salah satu eksekusi mati paling fenomenal di Korut tuh adalah cerita eksekusi Jang Song-taek, pamannya Kim Jong-un. Emang gimana ceritanya? Seingat gue Jang Song-taek ini tuh kayaknya pernah kita bahas sih. Tapi gue lupa di video yang mana. Jadi ya nggak apa-apa lah ya kita ulang dikit ya. Jadi Jang Song-taek ini, dia ini waktu itu dianggap sebagai orang penting nomor 2 di Korea Utara. Dan punya jasa yang besar banget buat Kim Jong-un. Ya gimana jasanya nggak dianggap besar? Setelah kematian ayahnya Kim Jong-un, Kim Jong-il, bisa dibilang Jang Song-taek inilah yang ngebantu Kim Jong-un di masa-masa awal kepemimpinannya. Bener-bener dibantu Kim Jong-un waktu itu. Bantu ponakan, sampai ponakannya jago. Endingnya sama ponakannya, dia malah dianggap memperluas pengaruh dan ambisinya sendiri. Atau dengan kata lain, Jang Song-taek ini dianggap melakukan pemberontakan. Dan ya udah, singkat cerita Jang Song-taek ditangkap, dan di tanggal 13 Desember 2013, pemerintah Korea Utara ngumumin kalau Jang Song-taek ini udah dieksekusi. Nah, cara eksekusinya Jang Song-taek ini ada beberapa versi nih. Kalau menurut jurnalis investigasi Bob Woodward di bukunya yang berjudul Rage, di situ dia bilang Jang Song-taek ini dieksekusi pakai senapan mesin anti pesawat. Gila kan ini kan? Senjata yang biasa dipakai buat nembak pesawat, ini dipakai nembak orang. Waduh. Di buku itu juga disebut kalau Kim Jong-un tuh sempat nunjukin kepala omnya ini di depan para pejabat senior Korut. Biar nggak ada yang berani ngebrontak kali ya. Mungkin kayak, kalau sampai di antara Anda ada yang terpikir ingin memberontak, ingatlah kepala ini. Mungkin secara nggak langsung message-nya kayak gitu kali ya. Serem banget kalau beneran kejadian nih. Itu eksekusi yang versi pertama. Yang versi kedua bilang kalau Jang Song-taek ini dieksekusi regu tembak pakai senapan. Terus yang versi terakhir bilang kalau Jang Song-taek ini dieksekusi dengan cara diumpanin ke anjing-anjing yang kelaparan. Dan versi yang anjing ini yang paling terkenal. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Lu percaya versi yang mana? Silakan komen. Jang Song-taek was at the North Korean leader's right hand, at the very heart of this regime. He was Kim Jong-un's uncle and mentor, married to the sister of the former leader, Kim Jong-il. This is the moment which signaled his downfall, dragged away and humiliated in front of thousands. A chilling message to all who watched. He was executed by machine gun. Oke, sekian Rebeguling kali ini tentang hukum menonton drakor dan hiburan-hiburan dari luar lainnya di Korea Utara. Serem banget ya hukumnya ya. Aduh. Kalau lu mau revisi lagi udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.